Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar Bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya? Dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih. Tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur, itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka dua. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Baliho-baliho, deklarasi-deklarasi palsu, karpet merah, semua seperti disiapkan untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Apakah kami bodoh dan gak tahu semua ini? Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Saya pakai ikat kepala ini untuk menunjukkan sikap pribadi saya. Gak terkait dengan dukungan saya kepada siapapun. Saya muak. Mungkin sudah sampai level pengen muntah. Dalam pertandingan apapun, lawannya siapapun, saya itu gak pernah takut kalah. Saya hanya marah ketika ada potensi rusaknya aturan-aturan negara hanya karena nafsu berkuasa. Kalau aturan itu dilanggar, maka rusaklah semua fondasi bernegara kita. Semoga mimpi buruk yang terus menghantui kepala saya nggak terjadi. Semoga Mahkamah Konstitusi bisa dengan bijak memperkirakan dampak buruk yang akan terjadi. Ingat Pak Hakim, jabatan itu sementara. Kalian adalah para wakil Tuhan di dunia. Pertanggungjawabannya itu jauh lebih berat daripada kami orang biasa. Dan jangan jual itu dengan harga murah. Jangan sampai rasa mual ini akhirnya menjadi muntah. Jokowi itu tuli dan buta. Jokowi itu pengkhianat reformasi. Jokowi itu munafik. Jokowi itu bermuka dua. Maaf, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang
yang haus akan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulunya dikorbankan dengan nyawa mahasiswa dan baru dihancurkan sekarang. Saya muak, mungkin sudah sampai level mau pingin muntah. Begitulah kata-kata kritikan pedas dan tajam yang dilontarkan dari mulut Bang Denny Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar, saya mencoba untuk merenungkan diri. Serendah inikah Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sampai seorang Denny Siregar mengatakan muak dan mau pingin muntah? Padahal di mata saya yang rakyat jelata, saya yang bersuara tanpa mendapat bayaran dari siapapun, murni suara hati saya adalah suara rakyat jelata. Saya melihat sosok seorang Presiden Joko Widodo yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa. Kok bisa serendah ini dicampakkan oleh seorang Denny Siregar? Jujur, hati saya teriris, rasa-rasanya mau menangis ketika mendengar kritikan pedas yang dilontarkan oleh Bung Denny Siregar kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena bagi saya, orang timur Indonesia yang saat ini berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merasakan betul ketika Joko Widodo memimpin bangsa ini. Indonesia Timur baru benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya ketika negara ini, bangsa ini dipimpin oleh seorang Presiden Joko Widodo. Joko Widodo telah menapakkan telapak kakinya di seluruh pelosok negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote. Joko Widodo yang adalah seorang presiden yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengenal lelah untuk membangun bangsa ini. Bahkan di Papua, seorang Joko Widodo dianggap sebagai malaikat, manusia yang begitu berjasa dalam membangun Papua. Sekali lagi, serendah inikah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hingga seorang Denny Siregar mengatakan bahwa kami muak, pinginnya mau muntah? Pertanyaan saya untuk Bung Denny Siregar, apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan negara ini sehingga engkau dengan sekejamnya menilai bahwa kami muak terhadap Presiden Joko Widodo ini? Perjuangan dan pengorbananmu seperti apa yang telah kau bangunkan bangsa ini, yang telah kau warisi di bangsa ini untuk membangun negara tercinta ini? Jujur, saya bersuara, saya tanpa mendapat bayaran sepersen pun dan dari pihak manapun.
mungkin berbeda dengan abang. Kami yang rakyat jelata, bang, rasa-rasanya mau menangis ketika mendengar kritikan abang ini yang begitu tajam, yang begitu menusuk hati kami orang Timur Indonesia. Karena kami orang Timur Indonesia sangat menghormati, sangat respect terhadap Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi dengan seenaknya engkau mengatakan bahwa Jokowi itu tuli dan buta, Jokowi itu pengkhianat reformasi, Jokowi itu munafik, Jokowi itu bermuka dua. Dan yang paling sadisnya ketika Anda mengatakan bahwa saya muak, mungkin sudah sampai level mau pingin muntah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia, khususnya kita orang-orang Timur ini, kita sudah melihatlah dengan mata kepala kita sendiri bagaimana seorang Presiden Joko Widodo bekerja keras, membanting tulang untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan di tengah guyurnya hujan saat Jokowi mengunjungi food estate di Sumba, menangis kita melihat Presiden Joko Widodo yang tidak pernah memandang cuaca buruk seperti itu, hanya demi rakyatnya. Tapi kok masih ada orang yang kita anggap adalah public figure yang semestinya menjadi suri teladan, tapi kok bisa sekejam ini dia menilai Bapak Presiden Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian untuk melihat bagaimana kira-kira tanggapan dari Ade Armando bersama netizen yang lainnya terhadap kecaman yang dilontarkan oleh Bang Denny Siregar kepada Bapak Presiden Joko Widodo ini. Mari kita simak bersama-sama. Saya prihatin dengan berkembangnya media-media yang isinya sangat anti Jokowi dan keluarga. Media ini sepertinya memang diarahkan untuk menjatuhkan Jokowi dan keluarga. Salah satunya channel YouTube bernama 2045. Saya kutip saja judul-judul videonya sebagai contoh. Pertama, Pak Jokowi sudahi drama yang bikin muak ini. Kedua, Gibran bakal jadi pengkhianat. Ketiga, keluarga Jokowi hianati reformasi. Keempat, berkhianat adalah menggali kubur sendiri yang isinya ditujukan pada Gibran. Kelima, Kaesang menyombongkan privilege. Dan masih banyak lagi yang kurang lebih serupa. Kalau isinya sekedar kritik tajam sih, ya nggak apa-apa. Kalau ini lebih layak disebut sebagai muatan yang menyesatkan, bahkan bisa dibilang menyebarkan kebohongan. Saya jadi teringat pada prinsip propaganda yang dulu diperkenalkan oleh Menteri Propaganda Nazi yang bengis, Joseph Goebbels. Goebbels mengatakan, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kebenaran. Dan inilah yang kurang lebih dilakukan 2045. Secara berulang-ulang mereka membangun narasi yang memframe Jokowi sebagai seorang pimpinan yang haus kekuasaan, berkhianat, yang menyalahgunakan kekuasaan. Begitu pula anak-anak Jokowi digambarkan sebagai pecundang yang memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Buat saya, Presiden Jokowi sama sekali tidak pantas diperlakukan dengan cara serendah ini. Dan saya tidak paham mengapa mereka begitu membenci Pak Jokowi dan keluarga. Hai sahabatku, semua teman-teman di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit pikiran saya dengan situasi yang ada
setelah saya melihat, saya mengikuti dinamika politik menjelang penetapan bakal calon presiden, ada baca pres sebelah ya, si Engkong sangat sibuk, gerasa-gerusu, berusaha nempel dengan Pak Jokowi. Si Engkong berusaha untuk bisa bagaimana membawa, mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi untuk membawa nama besar Pak Jokowi. Seakan-akan si Engkong tidak bisa berjalan sendiri. Saya ingin menyampaikan kepada si Engkong, jangan lupa 2014 si Engkong lawan Jokowi, 2019 juga si Engkong lawan Jokowi. Tetapi begitu Jokowi menang 2019, si Engkong yang ikut menikmati. Nah, seharusnya si Engkong tahu siapa yang bekerja keras. 2014 itu Mas Ganjar loh yang kerja keras di Jawa Tengah. 2019 juga demikian. Mas Ganjar kerja keras, PDI Perjuangan kerja keras atas perintah Ketua Umum untuk menangkan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menang, si Engkong sudah menikmati, cukup. Jangan membuat nama besar Pak Jokowi jadi hancur, jadi rusak. Dan untuk Pak Jokowi, saya tetap percaya kepada Pak Jokowi. Sebagai presiden saya hormat, dan sebagai kader saya menghormati Pak Jokowi. Pak Jokowi masuk ke bergabung di PDI Perjuangan, saya tahu. Saya berbicara dari ujung timur Indonesia. Bagaimana Pak Jokowi pertama bersama PDI Perjuangan. Di sana Pak Jokowi pernah sebagai Satgas, dan Ibu Mega bawa Pak Jokowi untuk harus menjadi wali kota, selanjutnya gubernur, dan akhirnya jadi presiden terbaik di Indonesia, di Republik ini. Nah, saya tetap percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan seperti kata orang, kacang lupa kulit atau mengkhianati Ibu Mega. Karena saya ingat benar bagaimana Ibu Mega membela Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi dibully, Ibu Mega itu menangis, Ibu Ketua Umum menangis. Betapa sayangnya Ibu Mega sebagai seorang ibu kepada anaknya, Pak Jokowi. Kalau saya bisa berandai-andai dalam sebuah rumah tangga, satu rumah tangga pasti ada perjalanan anak-anak dengan orang tua, ada yang cekcok. Tapi itu tidak terjadi dalam perjalanan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sekarang perjalanan yang panjang ini harus ada yang masuk untuk mengganggu hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kami sendiri kader tidak merasa bahwa itu sebuah gangguan yang besar. Tetapi dengan kejadian demi kejadian membuat kami ini merasa bahwa jangan sampai semua ini terjadi. Dan saya percaya sebagai kader, Pak Jokowi tidak mungkin mengkhianati Ibu Mega. Pak Jokowi tetap menjadi kader yang terhebat, menjadi kader yang terbaik bagi kami sekalian di Republik ini. Dan juga kepada Mas Gibran, jalani politik karirmu. Mas Gibran masih terlalu muda, walaupun peluang ada, tapi ingat, ikuti jejak Bapak dari wali kota nanti ke gubernur. Suatu saat Mas Gibran akan jadi presiden, itu pasti, percaya. Mas Gibran adalah kader terbaik PDI Perjuangan yang ada di Solo dan juga sekarang ada di Indonesia. Suatu saat
Saya dari ujung timur berbicara, kami pasti ketika perintah jatuh di waktu yang tepat, Mas Gibran pasti jadi presiden, menggantikan Bapak. Tapi sekarang jangan dulu. Sekarang mari kita sama-sama dukung Pak Ganjar. Kita sama-sama dukung Mas Ganjar untuk presiden yang ke-8 sesuai dengan perintah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan untuk semua, mari kita sama-sama dukung Mas Ganjar dan kita sama-sama berdoa agar perjalanan Pak Jokowi sampai di akhir pemerintahan ini tetap baik dan memberikan satu cerita yang indah, yang sangat indah dalam catatan sejarah PDI Perjuangan. Terima kasih. Merdeka. Beberapa sahabat pernah bertanya, bro, ngapain sih jadi pendukung Jokowi? Ngapain sih lu harus bela-belain Jokowi mati-matian? Sehebat apa sih Jokowi? Seistimewa apa sih Jokowi sehingga lu terkesan jadi pendukung fanatik? Ada yang kritik beliau, ada yang menghujat beliau, ada yang mencaci maki beliau. Lu langsung muncul, lu langsung memberikan counter, lu langsung memberikan perlawanan kepada mereka yang mencaci dan menghujat itu. Jangan-jangan lu dapat saweran jabatan ya dari Jokowi. Jangan-jangan lu dapat saweran kursi kekuasaan ya dari Jokowi. Sambil santai ya saya menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Bagaimana caranya Jokowi bisa memberikan jabatan atau kursi kekuasaan kepada saya? Sementara saya dan Jokowi tidak saling mengenal. Bagaimana caranya Jokowi bisa memberikan kursi kekuasaan kepada saya? Sementara bertemu saja, jangankan bertemu, sekedar say hello aja, kita nggak pernah. Saya dan Jokowi tidak saling kenal. Kalau saya mengenal Jokowi ya, karena dia Presiden Republik Indonesia. Tapi Jokowi sama sekali tidak mengenal saya. Ada dua hal saya bilang yang membuat saya merasa berkewajiban untuk melindungi Jokowi, menjaga Jokowi. Yang pertama, Jokowi menurut saya adalah sosok yang menginspirasi. Kenapa menginspirasi? Karena Jokowi lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dia bukan anak pejabat, dia bukan anak konglomerat, dia bukan anak penguasa, dia bukan anak jenderal, dia bukan anak yang lahir dari keluarga yang punya irisan dengan kekuasaan. Enggak. Jokowi lahir dari rahim yang biasa-biasa saja. Jika Jokowi yang lahir dari rahim yang biasa-biasa saja, berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, maka kita semua yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja memiliki kesempatan yang sama seperti Jokowi untuk menjadi pemimpin di negara ini. Jadi Jokowi adalah antitesa dari fakta politik yang selama ini kita lihat, kita saksikan. Jadi pemimpin ya harus anak penguasa. Jadi pemimpin ya harus anak jenderal. Jadi pemimpin ya harus anak yang minimal punya irisan dengan kekuasaan politik di pusat. Nah, Jokowi antitesa dari itu. Yang kedua, Jokowi dan keluarganya yang saya lihat adalah sosok yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin seorang presiden, orang nomor 1 di Republik ini, memakai kemeja yang biasa saja, yang bisa dibeli oleh mayoritas rakyat Indonesia? Bagaimana bisa seorang presiden, orang nomor 1 di negara ini, pakai sepatu yang biasa-biasa saja, sepatu yang biasa dibeli dan digunakan oleh mayoritas rakyat Indonesia? Keluarganya juga sama seperti itu. Anak-anak Jokowi itu yang saya lihat bukan tipe anak-anak yang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya. Anak-anak Jokowi yang saya lihat bukan tipe anak-anak yang memanfaatkan nama besar ayahnya sebagai presiden. Bahkan kita pernah dengar tuh salah satu anak sulung Jokowi yang perempuan
pernah mengikuti tes CPNS dan gak lulus. Ketika diumumkan tidak lulus, ya sudah gak lulus saja. Padahal sebagai seorang presiden, jika saja Jokowi mau menggunakan kekuasaannya, sedikit mengintervensi, menjadi PNS bagi anak seorang presiden bukanlah sesuatu hal yang sulit. Tetapi Jokowi tidak melakukan itu. Anak-anak yang lainnya juga seperti itu. Ayahnya seorang presiden, anaknya fokus membangun bisnis. Ayahnya seorang presiden, anaknya tidak ada yang tertarik mengikuti jejak politik ayahnya. Ayahnya seorang presiden, anaknya jual martabak. Ayahnya seorang presiden, anaknya jualan pisang. Jadi keluarga beliau yang saya lihat adalah keluarga yang sangat sederhana, tidak memanfaatkan posisi dan kebesaran nama orang tuanya sebagai presiden. Dan kondisi seperti itulah yang kemudian mampu membeli hati kami sebagai relawan, mampu membeli hati saya sebagai relawan. Jadi siapapun yang mencaci maki Jokowi, yang menghina Jokowi, yang memfitnah Jokowi, maka tanpa perlu Jokowi memberikan komando, memberikan perintah, memberikan instruksi, saya dan teman-teman relawan yang bangga dan mencintai beliau akan dengan otomatis memberikan perlawanan. Jadi sisi kesederhanaan, sisi kesahajaan, dan sisi bahwa beliau tokoh yang memberikan inspirasi, itu yang membuat kami bangga, kami jatuh cinta, kami sayang kepada Jokowi. Nah, lalu bagaimana dengan realitas saat ini? Anak-anaknya yang dulu berikrar, berkomentar, berbicara, tidak tertarik masuk ke lingkaran politik, tiba-tiba loncat menjadi ketua salah satu partai politik. Salah? Enggak salah. Melanggar hukum? Tidak melanggar hukum. Tetapi ada sesuatu yang hilang dari diri Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Belum selesai soal anaknya yang tiba-tiba menjadi ketua partai politik. Anak yang satunya lagi yang sedang menjadi wali kota di kota Solo, tiba-tiba spanduk, baliho, foto, dan gambar-gambarnya bertebaran di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok kota, bahkan di billboard di papan-papan ikan yang strategis, yang saya yakin sewanya nggak murah, itu mahal. Gibran untuk Indonesia Maju. Salah yang dilakukan Gibran? Tidak salah. Melanggar hukum? Tidak melanggar hukum. Tetapi sekali lagi ada yang hilang dari apa yang saya lihat dari diri Jokowi dan keluarganya. Belum selesai soal baliho-baliho Gibran yang bertebaran sampai ke pelosok-pelosok desa. Di Mahkamah Konstitusi sedang ada upaya entah dari kelompok mana yang sedang meninjau batas usia capres dan cawapres. Gibran dan Jokowi sudah menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau saya boleh meminjam istilah dari Rocky Gerung, rakyat Indonesia itu bukan rakyat yang dungu. Kita semua memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki kewarasan untuk menilai apakah yang terjadi ini alami atau by design. Saya sebagai relawan Jokowi sampai hari ini masih berharap bahwa yang saya dan kawan-kawan khawatirkan itu tidak benar-benar terjadi. Jokowi masih terus menjadi inspirasi bagi kami, dan kami berharap agar keluarga Jokowi dan Pak Jokowi mendapat husnul khotimah, tidak terjebak pada butanya kekuasaan politik. Sekali lagi, semoga Pak Jokowi dilindungi dari brutus-brutus politik dan dilindungi dari butanya kekuasaan politik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini nih, ada gelombang kampanye hitam dan negatif terhadap Presiden Jokowi. Dia dituduh haus kekuasaan, membangun dinasti politik, mengendalikan Mahkamah Konstitusi, melanggar hukum, dikendalikan oligarki, membawa Indonesia kembali ke titik nol reformasi, dan sebagainya. Semula sih, saya menduga ini cuma kritik biasa. Namun sekarang saya rasa ada soal lain. Di belakang gelombang serangan ini ada kekuatan yang ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi selama ini yang merugikan kelompok-kelompok tertentu tidak akan dilanjutkan penggantinya. Para penggerak serangan tidak ingin pengganti Jokowi adalah orang yang akan melanjutkan kebijakan-kebijakannya. Contoh yang paling gampang adalah kebijakan hilirisasi nikel. Kebijakan untuk melarang penjualan bahan mentah nikel ini jelas membawa keuntungan besar bagi rakyat Indonesia, namun membawa kerugian besar bagi negara-negara adik kuasa Barat. Mereka mati-matian berusaha menghukum Indonesia, tapi Jokowi dengan gagah berani melawan mereka. Kini saya sudah dengar bahwa para penguasa modal di Amerika Serikat sudah mendapat janji dari kelompok yang berada di belakang capres tertentu. Janjinya adalah kebijakan hilirisasi nikel ini tidak akan dilanjutkan kalau mereka nanti berkuasa. Karena itu, saya mengajak Anda semua untuk berada terus mendukung Presiden Jokowi. Dan mendukung orang yang akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan Jokowi selama 9 tahun terakhir. Gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video terkait dengan tanggapan-tanggapan dari netizen terhadap situasi yang menjerat atau menjerumus Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Joko Widodo benar-benar diserang habis-habisan oleh sekelompok orang, dan saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, khususnya kita orang-orang timur Indonesia, bisa tetap berpikir cerdas, bisa tetap melihat sosok Presiden Joko Widodo dengan mata hati kita. Tidak usah kita menggunakan emosi, karena hanya dengan mata hati, dengan hati nurani, kita akan melihat kemampuan atau hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam membangun wilayah timur Indonesia ini. Saya sendiri merasa bersyukur, merasa berterima kasih semenjak bangsa ini dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Karena di tangan Bapak Presiden Joko Widodo, kita di wilayah timur Indonesia ini baru benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita pun baru benar-benar bisa merasakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ketika bangsa ini, ketika negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Joko Widodo. Labuan Bajo bisa kita saksikan sendiri seperti surga, seperti Bali kedua, dan itu semua berkat Bapak Presiden Joko Widodo. Dan juga masih ada wilayah-wilayah lain di wilayah timur Indonesia ini. Pembangunan dari Bapak Presiden Joko Widodo mulai dari bendungan, infrastruktur, pelabuhan, bandara, semuanya atas perjuangan beliau. Jadi saya berharap bahwa kita bisa melihat, kita bisa menjaga marwah dari Bapak Presiden kita, walaupun saat ini beliau dicaci maki, dihina-dina oleh sekelompok orang itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita bahwa sampai kapanpun tak ada seorang pun yang bisa menggantikan
perjuangan dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo untuk membangun bangsa ini. Joko Widodo sampai kapanpun akan tetap selalu di hati kita yang rakyat jelata ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita tetap kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya.